Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai archaea, arca bakteri, yang disebut juga dengan bakteri purba ya. Langsung saja kita lihat, apa aja sih ciri-ciri dari archaea? Nah, yang pertama, archaea ini bersifat uniseluler dan mikroskopis. Hampir sama, bukan hampir ya, sama dengan eubakteria ya. Kemudian, archaea ini bereproduksi secara pembelahan biner, tunas, dan fragmentasi. Nah, pembelahan biner ini juga nanti dilakukan oleh Eubacteria ya, yang bakteri yang selama ini sudah kita pelajari di awalnya. Kemudian, archaea juga memiliki dinding sel nih adik-adik, tapi bukan berasal dari lapisan peptidoglikan, melainkan berasal dari lipopolisakarida ya, jadi penyusunnya berbeda. Kemudian, archaea juga bersifat prokariotik karena dia belum memiliki membran inti atau disebut juga organisme yang belum memiliki inti sejati. Nah, kita lanjutkan bagaimana dengan cara hidupnya. Nah, archaea ini bisa hidup di lingkungan yang ekstrim, lebih ekstrim daripada bakteri yang selama ini kita ketahui ya. Nah, ekstrimnya dia bisa hidup di kawah gunung berapi, yang pasti sangat panas adik-adik ya. Kemudian danau laut mati yang merupakan salinitasnya tinggi banget kalau di danau laut mati kan, tapi ternyata bakteri ini si archaea bisa hidup. Termasuk juga di lumpur yang nanti banyak mengandung metana misalnya. Nah, itu semua merupakan ciri-ciri dari archaea. Nah, ditambah nih, archaea juga punya flagel, sama seperti bakteri atau eubacteria ya. Dan membran sel dia juga punya, tapi ada yang membedakannya di mana lapisan nanti tidak hanya gliserolipid, tapi bukan tersusun dari ester, namun dari struktur yang ether ya, untuk ikatan dari si membran selnya nanti. Lebih banyak disusun dari ikatannya berupa ether, bukan ester. Nah, sekarang kita lanjutkan pembagian dari archaea. Nah, archaea ini ada 3 kelompok berdasarkan cara hidupnya nanti adik-adik ya. Nah, ini yang pertama adalah metanogen, kemudian halobacterium, dan yang ketiga thermoacidofil. Nah, metanogen itu apa? Metanogen ini bakteri yang bisa menghasilkan metana. Jadi dia bisa menghasilkan gas metana, berarti dia hidup secara kemoautotrof. Nah, di sini kita lihat karbon dioksida nanti bersama dengan air, hidrogen ya, akan menghasilkan metana di sini. Oke, dari CO2 dan H2. Nah, metanogen ini tidak membutuhkan oksigen adik-adik untuk hidupnya. Oke, makanya kalau seperti di rawa, di air payau, termasuk pada sapi ya, lumen sapi ini, nah bakteri metanogen ini bisa hidup di sana. Nah, selain itu, metanogen ini juga bisa hidup di suhu tinggi ya adik-adik. Bakteri ini hampir 100 derajat. Nah, mengapa? Karena dia punya DNA, punya protein dan membran selnya yang sudah beradaptasi. Makanya tadi selain tidak ada oksigen, suhu yang tinggi, si bakteri metanogen ini masih bisa hidup. Nah, kalau kita lihat berarti apa peranannya? Dia berperan dalam siklus karbon. Nanti memecah karbon menjadi metana. Jadi sebenarnya dia turut mengurangi CO2 yang biasanya bersifat racun dari gas-gas polutan ya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut nih bakteri berikutnya. Halobacterium. Oke, ini berasal dari kata halo yang sebenarnya kadar garam. Jadi bakteri halobacterium ini bisa hidup di kadar garam yang tinggi ya, kadar garam yang tinggi. Nah, contohnya di mana banyak bakteri yang bisa hidup di laut mati dan nih Great Salt Lake ya yang ada di Amerika sana. Nah, ternyata halobacterium ini bisa melakukan fotosintesis karena dia punya klorofil ungu ya adik-adik. Nah, ini pigmennya sehingga
tadi, Halobacterium ini berfotosintesis untuk menghasilkan makanannya. Jadi dia tidak bersifat heterotrof, tapi bersifat autotrof, di mana dia punya pigmen klorofil ungu. Nah, kita lanjut berikutnya pada bakteri ketiga, bakteri yang bisa hidup di suhu yang tinggi, termoplasma atau termoasidofil. Berasal dari kata termo ini nanti suhu yang tinggi, asid ini karena kadar asam yang tinggi. Jadi, bakteri ini bisa hidup di air yang berkadar asam tinggi, kemudian suhu tinggi. Nah, jadi contohnya yang ada di mata air panas atau yang mengandung belerang adik-adik ya. Ternyata bakteri termoplasma lah yang akan ditemukan di sana. Bakteri lainnya tidak bisa hidup. Nah, jadi banyak ditemukan di kawah vulkanik untuk bakteri termoplasma ya. Nah, sekarang kita lihat peranan dari masing-masing Archaebacteria itu. Nah, yang pertama dia bisa mengurangi polusi. Mengapa? Karena tadi mengikat karbon dioksida, nanti menghasilkan gas metana. Nah, gas metana sendiri ini nanti sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi ya adik-adik ya. Nah, yang kedua, dia berperan dalam daur nitrogen. Nah, ingat adik-adik bahwa tanaman itu membutuhkan nitrat untuk pertumbuhannya. Nah, nitrat sebenarnya dihasilkan dari nanti nitrit. Nitrit merupakan nanti si amonia dioksidasi dulu, sehingga bakteri ini kan nanti mengoksidasi amonia di tanah menghasilkan nitrit. Nitrit ini yang kemudian nanti mengalami proses selanjutnya menjadi nitrat. Nitrat yang akan dipakai oleh tanaman. Berarti di sini Archaea ini sangat berperan adik-adik ya. Nah, peranan ketiga, Archaea juga bisa berperan sebagai decomposer. Oke. Jadi dia pengurai di mana di daerah yang ekosistemnya tidak memiliki oksigen bebas. Karena kalau di daerah yang oksigennya banyak, oksigennya bebas itu terdapat sangat banyak. Nah, bakteri yang sehari-hari yang pada umumnya yang menjadi decomposer adalah Eubacteria ya adik-adik. Nah, jadi kalau di rawa-rawa, di air yang penuh dengan limbah, nah di sana pengurainya adalah Archaea. Nah, sekarang bagian terakhir. Apa sih jadinya perbedaan Eubacteria dengan Archaea? Nah, ada beberapa perbedaan. Pertama, kita lihat dari dinding sel. Dinding sel untuk Eubakteri itu tersusun dari lapisan peptidoglikan. Kalau Archaea itu pseudopeptidoglikan. Jadi mirip peptidoglikan tapi dia bukanlah peptidoglikan ya adik-adik. Nah, kemudian membran selnya, nah ini dia. Kalau Eubakteri, lipidnya itu tersusun dari ikatan ester. Sementara Archaea, ikatannya itu berupa ikatan ether. Nah, ini kita lihat perbedaan lainnya. Kalau Eubacteria, ikatan hidrokarbonnya ini tidak bercabang. Sementara kalau Archaea, nah sebagiannya itu bercabang untuk ikatan hidrokarbon nanti yang membentuk membran selnya. Nah, perbedaan lainnya kita lihat dari RNA polimerase. RNA polimerase itu pada Eubacteria hanya satu jenis. Sementara pada Archaea, enzim RNA polimerase itu lebih dari satu ya, ada beberapa jenis. Nah, kemudian kalau pada Eubacteria, nanti bagian gen yang tidak mengkodekan sifat tertentu itu dia tidak punya. Sementara kalau pada Archaea, dia punya intron ya. Di sini ada beberapa. Jadi ada bagian gen yang tidak berperan untuk mengkode. Nah, itu dia. Dan yang terakhir, biasanya nih, kalau Eubakteri kita berikan antibiotik, streptomycin atau chloramphenicol, itu akan mati ya, dia tidak tahan. Sementara kalau Archaea ini tidak kebal, bukan tidak kebal, dia kebal terhadap antibiotik. Jadi pertumbuhannya tetap aja atau dia tidak akan mati kalau diberikan antibiotik. Nah, itu perbedaannya. Kalau persamaannya
tentu ada ya adik-adik, makanya si Whittaker meletakkannya pada 5 kingdom itu, pada kingdom Monera untuk Eubakteri dan Archaea. Nah, persamaannya apa? Dari yang pertama uniseluler, yang kedua prokaryotik. Tadi prokaryotik itu tidak punya membran inti ya. Kemudian mikroskopis, dia punya dinding sel, meskipun nanti struktur dinding selnya berbeda, punya flagel, sama-sama punya flagel, dan reproduksi seksualnya sama-sama melakukan pembelahan biner, meskipun nanti ada yang fragmentasi dan tunas untuk Archaea. Nah, sepertinya itu saja perbedaan, persamaan mengenai Eubakteri dan Archaea. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan kalian tulis dalam kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.